Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dalam pembelajaran PPKN. Hari ini kita akan melanjutkan materi bab baru ya, yaitu mengenai hakikat bangsa dan negara. Nah, jadi sebelum kita masuk ke dalam materinya, Ibu minta kepada kalian untuk memperhatikan. Nah, jadi berikut adalah gambar yang memperlihatkan atau menunjukkan suasana peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka yang ke-75 ya, di mana kita juga telah menyaksikan secara live streaming melalui channel YouTube Sekretariat Presiden 2 hari yang lalu, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 2020. Nah, jadi mengapa Ibu masukkan gambar berikut? Sebenarnya ada kaitannya dengan pelajaran yang akan kita pelajari hari ini mengenai negara ya. Nah, jadi Ibu minta kepada kalian semua untuk menuliskan menurut kalian apa sih yang mendasari atau syarat agar sebuah negara itu terbentuk atau berdiri. Jadi sederhananya apa yang diperlukan untuk membentuk sebuah negara. Boleh kalian tuliskan di buku catatan kalian masing-masing sebanyak-banyaknya sebagai praduga awal atau dugaan awal kalian. Nah, nanti untuk lebih jelasnya akan kita cek di materi pada bab pada subpoin hakikat negara. Jadi sekarang boleh kalian tuliskan terlebih dahulu bebas ya, syarat apa yang bisa menjadikan atau terbentuknya sebuah negara. Oke, pada bab ini kita akan membahas dua submateri, di mana yang pertama adalah pengertian dan proses terbentuknya bangsa. Kemudian yang kedua yaitu hakikat negara, di mana nanti akan kita pelajari unsur-unsur terbentuknya negara, proses terbentuknya negara, dan tujuan sebuah negara. Oke, kita langsung yang pertama, kita bahas terlebih dahulu tokoh yang mengemukakan pendapat mengenai bangsa. Jadi di sini sudah Ibu tuliskan beberapa tokoh yang dapat mewakili pendapatnya mengenai bangsa. Sebenarnya ada banyak ya, tetapi tidak mungkin Ibu tuliskan semuanya di sini. Nanti selebihnya boleh kalian cari lagi di berbagai sumber lainnya. Oke, kita langsung bahas. Yang pertama, ada tokoh yang bernama Ernest Renan, yaitu di mana dia seorang sastrawan, seorang filsuf, dan juga seorang sejarawan yang berasal dari Prancis, di mana beliau menyebutkan bahwa bangsa merupakan suatu nyawa, suatu akal yang terjadi dari dua hal, yaitu rakyat yang harus menjalankan satu riwayat. Riwayat ini berarti artinya pengalaman atau kejadian yang dialami, dan kemudian rakyat yang harus memiliki kemauan ataupun keinginan untuk menjadi satu. Jadi karena tadi sudah ada hal yang dialami atau riwayat yang dialami secara bersama, maka harus ada keinginan untuk hidup menjadi satu. Ya. Kemudian ada Otto Bauer. Otto Bauer merupakan seorang ilmuwan dan juga politikus, di mana beliau mengemukakan pendapatnya mengenai bangsa. Bangsa merupakan kelompok manusia yang memiliki kesamaan karakter yang tumbuh karena kesamaan nasib. Nah, jadi kesamaan karakter inilah yang menyebabkan terbentuknya sebuah bangsa karena karakter-karakter yang sama. Nah, dan juga adanya kesamaan nasib. Jadi nasib itu bisa sama seperti yang disebutkan oleh Ernest Renan, di mana ada satu riwayat ataupun kesamaan nasib yang pernah dialami oleh sekelompok orang atau sekelompok manusia yang menyebabkan terbentuknya satu karakter yang sama yang menyebabkan tumbuhnya satu bangsa. Ya. Selanjutnya ada Friedrich Ratzel, di mana beliau merupakan seorang
wartawan, dan juga penulis buku. Jadi beliau menyebutkan bahwa bangsa terbentuk karena adanya hasrat bersatu. Nah, hasrat tersebut timbul dikarenakan adanya rasa kesatuan antara sesama manusia dan juga tempat tinggal. Jadi di sini ada kata lain yaitu tempat tinggal. Jadi satu bangsa itu kalau menurut Friedrich Russell terbentuk karena adanya persamaan tempat tinggal. Nah, ada Hans Kohn. Hans Kohn menyebutkan, Hans Kohn ini merupakan filsuf dan juga sejarawan. Dia menyebutkan bahwa bangsa terbentuk karena persamaan ras, kemudian adat istiadat, bahasa, dan juga agama. Jadi ada kesamaan latar belakang ataupun keturunan ya. Nah, kemudian Jacobson dan Lippmann menyebutkan bahwa bangsa timbul karena adanya kesatuan budaya dan juga politik. Selanjutnya yang terakhir ada Ben Anderson mengemukakan bahwa bangsa merupakan komunitas politik dalam satu wilayah dengan batas yang jelas dan juga berdaulat. Berdaulat ini artinya merdeka ya, dimiliki oleh bangsa tersebut. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya setelah kita bahas pengertian bangsa menurut para ahli, jadi kesimpulan dari pengertian bangsa tersendiri terdiri atas dua, secara istilah dan juga sosiologis dan antropologis. Jadi secara istilah bangsa ini merupakan sekelompok manusia ya, sederhananya bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki identitas ataupun latar belakang yang sama. Dan juga bangsa harus memiliki keturunan yang sama untuk mencapai tujuan. Nah, jadi secara istilah bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki latar belakang yang sama untuk mencapai tujuan. Sedangkan bangsa berdasarkan sosiologis dan antropologis, sosiologis itu adalah ilmu hubungan antar manusia, sedangkan antropologis adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia. Jadi beda ya. Nah, jadi menurut bangsa menurut sosiologis dan antropologis yaitu sebuah kekuatan sekelompok manusia yang mempunyai kesamaan baik dari segi keturunannya. Nah, keturunan itu tadi berarti artinya latar belakang seperti agama, bahasa, budaya, dan sejarah ya. Kemudian ditambahkan secara antropologisnya yaitu ciri jasmani, kemudian ras, kemudian budaya yang menetap dalam satu wilayah tertentu. Nah, jadi gabungan sosiologis dan juga antropologis. Nah, jadi itulah tadi pengertian bangsa menurut tokoh dan juga istilah serta sosiologis dan antropologis. Kemudian yang kedua, poin kedua tentang unsur terbentuknya bangsa. Nah, unsur terbentuknya bangsa sendiri telah ditulis dalam buku Nationality in History and Politics by Friedrich Hertz. Dalam bukunya boleh kalian cari di internet kalau mau beli ya. Nah, kalau tertarik untuk baca juga. Nah, dalam bukunya disebutkan bahwa ada 4 unsur inspirasi pembentuk bangsa, di mana yang pertama adanya keinginan untuk mencapai kesatuan nasional di berbagai bidang. Nah, jadi bidangnya ini bisa dalam bidang ekonomi, bidang sosial, budaya, bidang hukum, dan lain-lain. Jadi mencapai tujuan yang lebih baik dalam berbagai bidang. Kemudian keinginan yang kedua yaitu untuk mencapai kemerdekaan. Kalau yang kedua ini lebih kepada masyarakat atau warga negara pada zaman sebelum kemerdekaan, jadi masa penjajahan ya. Jadi ada keinginan untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Nah, hal ini dibuktikan dengan adanya peristiwa Sumpah Pemuda, di mana itu sebagai wujud dari persatuan masyarakat atau pemuda pada zaman dahulu untuk mencapai satu keinginan yaitu kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya yang ketiga ada keinginan hidup dalam kemandirian. Nah, jadi di sini kelompok atau bangsa-bangsa menginginkan suatu kemandirian yang artinya
dia tidak ingin mengandalkan kelompok atau bangsa lainnya. Nah, kemudian berhubungan dengan keinginan yang keempat, yaitu keinginan untuk menonjol, di mana bangsa yang telah mandiri tentunya ada persaingan di antara kelompok-kelompok atau bangsa-bangsa yang ingin menonjolkan atau mendapat pengakuan dari bangsa-bangsa lainnya. Oke. 7 faktor, dimana yang pertama yaitu primordial. Primordial ini artinya adalah ikatan kekerabatan atau ikatan darah, atau sering kita sebut sebagai keturunan. Jadi keturunan itu seperti contohnya suku, daerah, kemudian bahasa, adat istiadat. Jadi hal-hal tersebut atau unsur-unsur tersebut tidak mungkin kita bisa pilih ya. Jadi memang dibawa dari keturunan atau ikatan darah. Nah, selanjutnya ada sakral, keagamaan atau keyakinan yang sama. Nah, sakral sendiri menjadi faktor pembentuk bangsa, di mana masyarakat dalam agamanya membentuk suatu ideologi doktrin yang kuat sehingga keterkaitannya dapat menimbulkan suatu bangsa. Jadi karena sama-sama ada kekuatan spiritual membentuk suatu doktrin di mana keterkaitan tersebut bisa menimbulkan atau membentuk suatu bangsa. Selanjutnya yang ketiga ada tokoh sebagai pemimpin karismatik ataupun panutan. Jadi tokoh menjadi salah satu faktor pembentuk bangsa karena bagi masyarakat, tokoh tersebut dijadikan sebagai panutan untuk mewujudkan visi misi. Jadi tentu ya, satu kelompok tentu harus memiliki seorang tokoh pemimpin di mana untuk membawa atau mewujudkan visi misinya. Selanjutnya yang keempat ada sejarah. Sejarah ini lebih kepada pengalaman dan penderitaan yang sama di masa lalu. Jadi dapat memunculkan suatu solidaritas yang tinggi, di mana karena adanya rasa senasib dan seperjuangan di masa lalu. Jadi dapat menimbulkan solidaritas dalam membentuk suatu bangsa. Nah, yang kelima Bhinneka Tunggal Ika. Ada persatuan atas perbedaan mengakui keberagaman. Nah, seperti kita tahu bahwa Indonesia ini sangat kaya akan budaya, keberagaman, adat istiadat. Jadi perbedaan tersebut bukan menjadi satu halangan ataupun menjadi perpecahan, tetapi harus menjadi kebanggaan bangsa Indonesia sebagai karakter dari bangsa Indonesia, di mana Indonesia memiliki banyak keberagaman, jadi sebagai kekayaan bangsa. Selanjutnya yang keenam ya, perkembangan ekonomi. Nah, perkembangan ekonomi sendiri dikatakan sebagai faktor pembentuk bangsa dikarenakan semakin meningkatnya perkembangan ekonomi, maka semakin beragam pula kebutuhan masyarakatnya, sehingga membuat masyarakat semakin ketergantungan antara satu dan lainnya. Nah, setelah ketergantungan, maka secara tidak langsung akan membuat masyarakat ingin membentuk satu kesatuan, yaitu bangsa, sebagai jalan untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain. Jadi maksudnya kita ketergantungan satu dan lainnya, mau tidak mau kita harus membentuk satu kelompok ya. Kemudian yang terakhir ada kelembagaan. Nah, adanya lembaga pemerintah dapat mempertemukan kepentingan di kalangan masyarakat. Jadi kalau lembaga pemerintah ini mempertemukan di kalangan masyarakat, berarti artinya lintas latar belakang. Jadi apapun latar belakangnya, pada lembaga pemerintah kepentingan masyarakat dapat bertemu ya. Oke, kita masuk kepada
Subpoin yang B yaitu hakikat negara masih sama seperti yang bangsa tadi, ada beberapa tokoh yang mengemukakan pendapatnya mengenai negara. Nah, di antaranya ada yang pertama Aristoteles. Nah, Aristoteles ini sudah sangat terkenal ya di bidang ilmu manapun. Jadi, beliau mengemukakan negara adalah suatu persekutuan dari keluarga dan desa untuk mencapai kehidupan yang sebaik-baiknya. Nah, di sini ada kata keluarga dan desa. Ini berarti artinya ada kelompok-kelompok suatu kelompok keluarga dan juga kelompok-kelompok desa, di mana menjadi satu sekutu atau satu komunitas yang memiliki tujuan yang sama untuk mencapai kehidupan yang sebaik-baiknya. Jadi menurut Aristoteles sederhananya negara itu adalah persekutuan kelompok dari keluarga-keluarga dan juga desa. Kemudian ada Plato menyebutkan bahwa negara merupakan organisasi kekuasaan manusia dan merupakan sarana untuk tercapainya tujuan bersama. Jadi berarti organisasi itu artinya ada yang memimpinnya. Jadi organisasi kekuasaan manusia. Nah, kemudian dijadikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan bersama. Nah, selanjutnya ada Max Weber. Max Weber ini menyebutkan bahwa negara adalah masyarakat yang mempunyai sebuah monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik yang telah berlaku dalam wilayah tertentu. Nah, kalau ini berarti artinya ada menginginkan satu bangsa yang menonjol di antara bangsa lainnya dengan cara penggunaan kekerasan fisik untuk memonopoli satu bangsa dalam wilayah tertentu ya. Kemudian yang keempat ada John Locke. Negara merupakan badan atau organisasi hasil dari perjanjian yang diputuskan masyarakat. Nah, ini sudah masuk kepada pengertian negara modern ya, di mana ada perjanjian yang diputuskan secara bersama, berarti artinya adalah demokrasi. Selanjutnya ada Ibnu Khaldun. Kalau Ibnu Khaldun ini menyamakan negara seperti manusia, di mana ada lahir dan tumbuh, kemudian masa muda dan berkembang, kemudian dewasa, dan selanjutnya masa tua dan juga mati. Nah, sama seperti Indonesia misalnya, kita memiliki hari lahir atau hari kemerdekaan 17 Agustus. Kemudian kita masih berada pada masa muda, yaitu berkembang ya. Kemudian nanti menjadi negara maju, kemudian mengalami penurunan yaitu masa tua dan juga mati. Kemudian yang keenam ada Profesor Djoko Sutono, di mana menyebutkan bahwa negara adalah organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah satu pemerintahan yang sama. Jadi ada satu pemimpin yang memimpin sekumpulan manusia dan ada manusia yang berada di bawahnya. Nah, selanjutnya ada George Jelinek, di mana menyebutkan bahwa negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah menetap di wilayah tertentu. Nah, ini hampir sama tadi ya, seperti yang disebutkan oleh tokoh sebelumnya, ada wilayah tertentu. Kemudian yang terakhir ada J.J. Rose, menyebutkan bahwa negara adalah perserikatan dari rakyat yang bersama-sama melindungi dan mempertahankan hak masing-masing diri dan harta benda anggota-anggota yang tetap hidup dengan bebas dan merdeka. Nah, kemudian apa kesimpulan dari pendapat tokoh? Nah, jadi ada dua pengertian negara, yang pertama secara umum dan juga menurut KBBI. Secara umum, negara merupakan sekumpulan orang yang menempati wilayah tertentu dan diorganisasi oleh pemerintah negara yang sah dan umumnya memiliki kedaulatan. Jadi di sini negara ada kata kunci yaitu memiliki pemerintahan negara yang sah dan juga memiliki kedaulatan. Berarti artinya ada struktur organisasi dan juga ada pengakuan atas kemerdekaan, yaitu ini ya, memiliki kedaulatan.
Kemudian menurut KBBI, negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Pada dasarnya sama ya, jadi negara itu sebenarnya organisasi atau alat negara, di mana ada pemerintahan atau struktur organisasi yang sah dan diakui, kemudian ditaati oleh rakyat. Oke, jadi sampai di sini materi pembahasan kita pada hari ini. Kita lanjutkan syarat-syarat, kemudian unsur-unsur terbentuknya, kemudian proses terbentuknya negara pada minggu depan. Terima kasih dan selamat pagi.